Selamat datang di channel Bugar Alami, yuk kita sehat bersama. Kamu termasuk yang tiap pagi minum segelas air kunyit biar sehat? Dulu aku juga gitu loh, sampai akhirnya aku sadar, jangan-jangan kebiasaan sehatku itu malah sia-sia. Nah, di sini aku bakal bongkar semuanya. Coba deh, jawab jujur sama diri sendiri. Kamu yakin cara minum kunyit selama ini udah bener? Karena ada kemungkinan besar, kebiasaan sehat yang kamu bangga-banggain itu ternyata cuma buang-buang waktu. Yep, kamu nggak salah dengar. Ritual campurin bubuk kunyit ke air terus langsung diminum itu kemungkinan besar nggak ngasih manfaat antiinflamasi atau antioksidan yang kamu cari. Malah, tubuhmu cuma numpang lewat aja. Oke, sekarang kita bedah ya. Masalah utamanya itu apa? Jadi, biang keladinya itu ada di satu senyawa super yang ada di dalam kunyit. Namanya kurkumin. Nah, kurkumin inilah alasan kenapa kunyit itu jadi primadona. Manfaatnya seabrek, mulai dari ngelawan peradangan, naikin imun, sampai bantu redain nyeri sendi. Wah, kedengarannya kayak solusi ajaib kan? Tapi ada satu masalah gede. Nah, disinilah letak kesalahpahaman banyak orang. Ada satu fakta ilmiah yang super penting soal kurkumin ini, tapi sering banget kelewat. Istilahnya itu bioavailabilitas. Gampangnya gini deh. Ini tuh soal seberapa banyak sih zat aktif yang beneran bisa diserap masuk ke darah dan dipakai sama tubuhmu, bukan cuma yang numpang lewat terus kebuang. Dan inilah masalah utamanya. Bioavailabilitas kurkumin itu ternyata rendah banget. Artinya, pas kamu campur sama air doang, sebagian besarnya itu ya cuma lewat aja di pencernaan, nggak diserap sama sekali. Sayang banget kan? Eps, jangan keburu buang bubuk kunyit di dapur kamu ya. Bukan berarti kunyit itu nggak ada gunanya sama sekali. Kamu cuma perlu tahu cara yang tepat buat ngebuka kuncinya. Dan ternyata, solusinya itu simple banget dan kemungkinan besar udah ada di dapur kamu sekarang juga. Ada dua kunci penting yang bisa mengubah segalanya. Kunci yang pertama itu lemak. Ingat ya, kurkumin itu nggak larut di air, tapi larutnya di lemak. Jadi pas kamu campurin kunyit dengan sumber lemak sehat kayak minyak atau susu, penyerapannya langsung naik drastis. Terus, kunci kedua, lada hitam. Coba tebak deh, emang seberapa hebat sih pengaruh sejumput lada hitam buat penyerapan kurkumin? Paling cuma naik dikit doang kan? Siap-siap kaget ya. 2000%. Iya, beneran 2000%. Angka ini tuh bener-bener game changer. Ada senyawa piperin di dalam lada hitam yang terbukti bisa meningkatkan penyerapan kurkumin sampai segitu gedenya. Ini bukan sekedar naik sedikit, ini lompatan raksasa. Nah, kita kan udah tahu nih kenapanya. Sekarang kita pindah ke gimananya. Ini dia 3 cara praktis dan efektif buat nikmatin kunyit setiap hari. Jadi, ada 3 cara gampang buat dapetin manfaat maksimal dari kunyit. 2 cara pertama ini populer banget dan bakal kita bahas detail. Sementara yang ketiga, acar kunyit, itu cara tradisional yang juga ampuh. Yuk kita mulai dari yang paling gampang. Ini cara paling simpel. Tinggal tambahin aja kunyit ke masakan kamu yang pakai minyak, kayak tumisan atau kari. Masak sebentar sekitar 4-5 menit. Ini nggak cuma bantu penyerapan karena ada lemak dari minyaknya, tapi panasnya itu juga bisa naikin manfaat antioksidannya loh. Plus bisa ngurangin zat oksalat juga. Wah, menang banyak. Nah, ini nih favorit banyak orang, si golden milk. Caranya gampang, panasin susu, masukin kunyit, terus aduk pelan-pelan di api kecil. Lemak di susu bantu kurkuminnya terserap, dan kalsiumnya bantu ngikat oksalat yang nggak kita mau. Oh ya, jangan lupa tambahin sejumput lada hitam juga ya. Nah, dari 2 cara tadi, kamu lebih suka yang mana? Tim praktis yang campur kunyit ke masakan aja, atau tim ritual malam yang santai sambil minum golden milk? Coba dong komen di bawah, aku pengen tahu. Oke. Sebelum kamu semangat banget nambahin kunyit ke semua makanan dan minuman, ada satu hal lagi yang super penting yang harus kamu tahu. Kuncinya adalah jangan berlebihan. Kunyit itu mengandung zat namanya oksalat, yang kalau kebanyakan bisa bikin perut kembung dan bahkan ningkatin risiko batu ginjal. Jadi pakai secukupnya aja sebagai bumbu ya. Hindari suplemen kunyit dosis tinggi kecuali disaranin dokter. Ini ngebawa kita ke aturan paling penting dari semuanya. Jadi, apa sih intisari dari semua obrolan kita ini? Ada satu aturan emas yang wajib kamu ingat soal kunyit. Nah, ini dia intinya. Percuma kamu minum kunyit banyak-banyak kalau tubuh nggak bisa nyerap. Jadi, fokuslah sama cara yang benar, bukan cuma soal jumlahnya. Ingat, kombinasikan selalu dengan lemak dan sejumput lada hitam.
Kalau kupasan ini ngebantu kamu, yuk gabung jadi bagian dari komunitas kita. Caranya gampang, klik subscribe dan aktifin juga loncengnya. Oh iya, kalau video ini banyak yang suka dan kalian bantu share, minggu depan kita bakal bongkar tuntas mitos gede soal metabolisme yang dijamin bakal ngubah cara pandang kalian. Jangan sampai ketinggalan ya. Aku jadi penasaran deh, ada nggak sih mitos atau trik kesehatan lain yang sering kamu dengar tapi bikin kamu ragu? Coba tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa jadi topik kita selanjutnya. Terakhir, selalu ingat ya, konten ini tujuannya buat edukasi. Untuk kondisi kesehatan pribadimu, yang paling benar itu diskusi langsung sama dokter atau ahli kesehatan yang kamu percaya. Sampai ketemu lagi di kupasan berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan like video, serta aktifkan lonceng notifikasi.